Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku semuanya yang soleh dan solehah, kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan ini dan belajar tematika, subtematika pengukuran berat menggunakan satuan baku. Sebelum kita ke pembelajaran, kita akan review materi dulu ya teman-teman. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu 1. Mencair, 2. Membeku, 3. Menguap. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi perubahan wujud benda. Yang pertama, mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, ini contohnya. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Nah, seperti pada gambar, ini adalah kaca mobil yang mengembun. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Yang kedua, menyublim. Menyublim merupakan proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus yang disimpan pada lemari lama-kelamaan akan habis. Dry es atau es kering untuk dekorasi panggung. Pengharum ruangan kamar mandi atau kamper. Selanjutnya yang ketiga, menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Itu adalah pengertian mengkristal. Contohnya, embun yang membeku atau salju. Selanjutnya contohnya adalah proses pembuatan garam. Nah, sudah jelas teman-teman? Alhamdulillah. Teman-teman, kemarin sudah praktek perubahan wujud benda di rumah. Dalam praktek tersebut, teman-teman pasti membutuhkan bahan dengan berat tertentu. Tentunya harus dengan ukuran berat yang sesuai. Untuk itu, perlu alat ukur berat yang sesuai. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satuan berat. Yuk kita simak bersama materi berikut. Pengukuran berat. Apa itu pengukuran berat? Yaitu membandingkan sesuatu massa benda dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat benda atau suatu benda adalah timbangan. Penggunaan timbangan atau neraca disesuaikan menurut besar kecilnya benda yang ditimbang. Bentuk dan kegunaan timbangan. Yang pertama, ini adalah timbangan badan. Timbangan badan yaitu timbangan yang digunakan mengukur berat badan, yaitu untuk mengukur berat badan anak, mengukur berat badan orang dewasa.
Selanjutnya, ini adalah timbangan duduk atau timbangan beras. Timbangan beras atau timbangan duduk digunakan untuk menimbang berat beras atau barang dalam karung atau peti. Timbangan ini mempunyai kapasitas untuk menimbang sampai 500 kg. Selanjutnya adalah timbangan gantung. Nah, seperti ini contohnya. Ya, ada dua versi timbangan gantung. Timbangan gantung biasa digunakan di pasar untuk menimbang berat dalam bentuk karung atau peti. Kadang biasa digunakan untuk menimbang balita atau bayi saat posyandu. Sekarang timbangan tersebut jarang digunakan. Timbangan bayi menggunakan timbangan khusus untuk bayi. Nah, seperti ini contohnya. Selanjutnya timbangan warung. Ini adalah contoh timbangan warung yang sering kita lihat di saat kita berbelanja ke warung. Nah, timbangan warung ini dilengkapi dengan anak batu atau anak timbangan yang terdiri dari berbagai ukuran. Seperti ini gambarnya. Anak timbangan atau anak batu itu mempunyai beberapa berat. Yang pertama 1 kg itu setara dengan 1000 gram. Setengah kilogram setara dengan 500 gram. 2 on setara dengan 200 gram. 1 on setara dengan 100 gram. Dan setengah on atau yang paling kecil itu setara dengan 50 gram. Nah, selanjutnya adalah timbangan raja. Timbangan raja ini banyak kita jumpai di toko-toko emas karena digunakan untuk mengukur berat emas. Pada neraca tersebut terdapat 2 lengan dengan wadah kecil dari logam untuk menimbang. Lengan 1 digunakan untuk meletakkan benda atau logam yang akan ditimbang. Lengan 2 untuk meletakkan anak timbangan dalam satuan gram. Satuan massa yang biasa digunakan di Indonesia yaitu ton, kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, dan ons. Satuan berat tersebut dapat menggunakan tangga konversi satuan berat seperti berikut ini. Nah, ini adalah tangga satuan berat. Ini sama seperti tangga satuan panjang. Pada tangga satuan berat, urut dari atas itu adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Aturan perhitungannya, setiap turun 1 tingkat itu dikalikan 10. Kebalikannya, setiap naik 1 tingkat itu dibagi 10. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengukuran berat, teman-teman bisa menyimak latihan soal 5 kg sama dengan titik-titik gram. Kita bisa melihat tangga satuan berat, kilogram menjadi gram itu ada berapa tingkat. Ya, bisa kita hitung 1, 2, 3. Ya, ada 3 tingkat. Berarti 5 kg dikali 10 kali 10 kali 10. Karena ada 3 tingkat. Sehingga kita sederhanakan menjadi 5 kali 1000. Hasilnya adalah 5000 gram. Nah, demikian teman-temanku semuanya materi tentang satuan berat. Selanjutnya tantangan di rumah. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan.
Carilah benda-benda di sekitarmu, kemudian hitunglah berat benda tersebut menggunakan timbangan baku. Seperti ini ya tantangan teman-teman. Nanti di rumah teman-teman bisa menghitung berapa berat benda dalam 2 satuan berat, yaitu yang pertama dalam kilogram, yang kedua dalam gram. Teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Demikian materi kita pada malam hari ini. Ustadz ucapkan terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang sudah semangat belajar. Ustadz ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda sudah bekerja sama dalam mendampingi teman-teman belajar semuanya. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.